Halo sahabat propertiku, apa kabar semua? Semoga semua baik-baik saja. Banyak masyarakat yang belum mengetahui atau masih bingung bagaimana cara menghitung cicilan atau angsuran rumah jika mereka membeli rumah dengan sistem KPR. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hal tersebut. Yang mesti Anda ingat atau yang Anda perlu ketahui adalah bank mana yang Anda pilih, apakah bank konvensional atau bank syariah. Untuk bank konvensional, biasanya suku bunga yang mereka pakai antara 6 sampai 10% tergantung dari bank yang bersangkutan. Nah, biasanya ini fix 1 sampai 3 tahun. Untuk bank syariah, mereka menggunakan istilah margin daripada bunga. Nah, margin yang mereka gunakan biasanya antara 13 sampai 15% tergantung dari bank yang bersangkutan. Nah, untuk bank syariah mereka biasanya flat. Tapi Anda harus pastikan dulu bahwa ada flat yang bertahap atau berjenjang dan ada yang flat sampai akhir cicilan. Kali ini saya juga akan menjelaskan secara detail bagaimana cara menghitung cicilan atau angsuran rumah dengan menggunakan sistem KPR melalui aplikasi berikut. Kali ini saya akan menggunakan salah satu aplikasi kalkulator KPR yang menurut saya paling mudah, yaitu Cars Mortgage Calculator. Anda bisa menginstalnya melalui Play Store. Mari kita mulai. Di sini Anda bisa melihat Cars Mortgage Calculator. Nah, terdapat property value, artinya adalah nilai jual properti. Dan di bawahnya adalah down payment atau DP. Dan di bawahnya adalah principal atau pokok pinjaman. Dan di bawahnya adalah interest atau bunga. Years adalah tahun atau lama KPR, dan payment adalah cicilan per bulannya. Nah, kali ini saya akan memasukkan dengan nilai jual properti yang berbeda. Oke, saya akan coba masukkan misalnya nilai jual properti adalah 500 juta. Nah, di sini nilai jual properti 500 juta dan down payment Anda bisa menyesuaikan. Misalnya Anda mau down paymentnya adalah di 50 juta. Anda bisa memasukkan dengan nilai yang lain. Nah, down payment 50 juta atau 10%. Maka prinsipalnya atau pokok pinjamannya adalah 450 juta. Nah, interest atau bunga 9%. 9% saya menggunakan standar rata-rata bank konvensional, yaitu 9%. Years atau tahun atau lama KPR saya mengambil di 25 tahun. Nah, maka pembayaran atau cicilan per bulannya adalah di Rp3.776.000 per bulan. Jika Anda masih bingung menggunakan aplikasi kalkulator yang berbahasa Inggris, Anda bisa juga menggunakan aplikasi kalkulator KPR yang berbahasa Indonesia. Nah, ini biasanya tersedia di situs-situs jual beli properti di Indonesia. Kali ini saya akan menggunakan situs jual beli properti 99.co Indonesia untuk menghitung atau menggunakan aplikasi kalkulator KPR. Sebelumnya Anda harus menginstal aplikasi ini dan membuat akun di sini. Mari kita mulai. Nah, setelah Anda buka di 99.co, Anda bisa melihat ke pojok bagian bawah kanan. Itu terdapat tulisan akun saya. Anda bisa klik di sana. Nah, Anda bisa mencari kalkulator KPR. Nah, di sini kalkulator KPR. Nah, Anda akan melihat seperti ini. Nah, Anda bisa memasukkan harga properti sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya harga properti adalah 1 miliar. Oke, dan Anda bisa memasukkan jumlah uang muka atau DP sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya
saya masukkan di 100 juta atau 10%. Nah, untuk durasi bunga fix Anda bisa abaikan. Tapi untuk pengetahuan tambahan, untuk bank konvensional biasanya bunga fix itu 1 sampai 3 tahun tergantung dari bank yang bersangkutan. Nah, untuk bunga fix Anda bisa memasukkan di 9% karena biasanya bunga bank konvensional itu di 9%. Saya ambil rata-ratanya. Nah, untuk bunga floating Anda bisa memasukkan margin bank syariah. Bank syariah menggunakan kata margin daripada bunga. Nah, jadi kita masukkan margin rata-rata di 13%. Oke, dan lama angsuran misalnya di 25 tahun. Setelah itu Anda tinggal klik hitung KPR. Nah, di sini terdapat perincian simulasi KPR atau detailnya. Dari harga properti 1 miliar, DP 10%, 100 juta, pokok pinjaman di 900 juta. Nah, total angsuran melalui tabel Anda lihat pokok pinjamannya adalah 900 juta. Total bunga selama 25 tahun adalah 2 miliar lebih. Dan estimasi total angsuran pokok pinjaman plus total bunga itu di 2 miliar 900 juta. Nah, untuk angsuran per bulan dengan menggunakan bank konvensional itu sekitar 7.552.000. Dan untuk angsuran per bulan dengan menggunakan bank syariah dengan margin 13% adalah 9.972.000 per bulan. Nah, ini merupakan estimasi. Untuk detailnya nanti pihak bank yang bersangkutan akan menjelaskan dan akan memberikan detail angsurannya berapa per bulan. Itulah sharing tips saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bisa bermanfaat bagi sahabat properti ke semua. Terima kasih.